Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari timnas Indonesia. 32 nama tentu terlalu gemuk bagi timnas, sebab yang diambil cuma 23 pemain saja, yang artinya akan ada 9 pemain yang dicoret. Lalu siapa aja ya yang akan dicoret? Di sektor penjaga gawang, Reza Arya yang kembali debut di timnas tentu harus bisa bersaing lebih keras lagi dengan Nadeo, Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Di sisi belakang sih cukup aman ya, karena cuma ada 5. Nah, di sisi bek kiri ada nama Pratama Arhan dan Yance Sayuri yang terancam, sebab di sana ada nama-nama seperti Sen Patinama, Calvin Verdong, dan juga Dean James. Di sisi bek kanan pun sama nih, cederanya Sandiwo sebenarnya agak sedikit aman sih bagi Asnawi, tapi tetap aja ya, Asnawi pun terancam dicoret juga, sebab di sana masih ada Yakob, ada Kevin Dick, dan lain-lain ya. Di lini tengah, Beckham Putra terancam dicoret juga nih, sebab harus bersaing dengan nama-nama seperti Tom Haye, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Joy Pelopesi, dan juga Ivar Jenner. Ini pun masih ada kemungkinan bisa dicoret lagi seperti Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya. Di sisi depan, Sananta dan Lillipali harus berjuang lebih keras lagi ya, dan bersaing dengan Ole Romeni, Rafael Struijk, dan Egy Maulana Fikri yang memang langganan di timnas. Nah, jadi kira-kira siapa nih menurut kalian akan tercoret? Apakah 9 nama tersebut adalah Reza Arya, Arhan, Yance, Asnawi, Beckham, Ivar Jenner, Kambuaya, Sananta, dan Lillipali? Sementara itu, setelah selalu dianggap sebelah mata oleh Indonesia, di mana Indonesia selalu mengirimkan pemain lapis 2, bahkan tak jarang Indonesia cuma mengirimkan pemain U23 ke Piala AFF. AFF kabarnya akan merubah jadwal turnamen Piala AFF 2026. Piala AFF yang biasanya digelar di tiap bulan Desember, kabarnya akan digelar di bulan Juli atau dimajukan ke bulan Juli. Tujuannya agar para negara-negara ASEAN tak terlalu terganggu dengan jadwal pertandingan lain, apalagi seperti pertandingan FIFA Matchday ya, sebab biasanya bulan Juli FIFA nggak ada kegiatan yang namanya FIFA Matchday. Ada, ini sih kebablasan AFF ya. Bukannya bulan Juli 2026 itu ada Piala Dunia ya? Kan Piala Dunia 2026 itu kan 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Wah, apakah AFF ini ngedoain Indonesia nggak lolos Piala Dunia? Kan wakil AFF cuma Indonesia di round 3. Nah, gimana pendapat kalian nih? Kita beralih ke News Flash. Tentu saja kita akan membicarakan soal beberapa transfer terbaru. Rian Kurnia udah dondil dengan Persita Tangerang. Rian kabarnya akan dikontrak selama 1 musim ke depan oleh Persita Tangerang. Selain Rian Kurnia, ada nama-nama seperti Haikal Al-Hafiz dari PSIS, Syahrian Abimanyu dari Persija, dan Ramon Bueno yang juga dari Persija, serta yang lain-lain. Dari Bali United, setelah Rafael Struijk, Bali United kabarnya terpantau tengah negosiasi dengan Tom Haye. The Professor memang akan habis kontraknya di akhir musim ini di Almere City. Dari Malut United, kiper PSS Sleman Alan Bernardon yang sempat dirumorkan akan ke Persib terpantau justru tengah negosiasi dengan Malut United. Kiper dengan save terbanyak Liga 1 ini akan menggantikan posisi Dida Wagner, yang kemungkinan Dida Wagner ini akan pindah ke Persita Tangerang. Dari Bayangkara FC udah deal dengan bek asing milik Persebaya Slavko Damjanovic. Slavko kabarnya akan berduet dengan Risto Mitravski di Bayangkara FC. Bayangkara FC sendiri kabarnya resmi akan dilatih oleh Paul Munster musim depan.
Dari Persebaya ada nama Gustavo Tocantins, striker asal Brazil milik PSS Sleman yang kabarnya tengah negosiasi dengan Persebaya. Nah, pertanyaannya, apakah Tocantins akan salah pilih klub lagi? Sebab ini pemain sebenarnya pemain bagus, tapi kadang-kadang ini pemain salah pilih klub. Ingat, Persebaya itu belum bisa mendapatkan lagi striker tajam loh ya, setelah ditinggalkan oleh David da Silva. Nah, apakah Tocantins mampu jadi striker tajam di Persebaya, atau seperti yang sudah-sudah, Tocantins akan kembali menjadi striker yang gagal di Persebaya? Dari Semen Padang, inilah ucapan penasihat Semen Padang Andre Rosiade saat di TV One. Apa gunanya kami investasi puluhan miliar, 100 miliar lebih ngurus bola, tapi kami capek-capek cari uang, capek-capek urus klub, tapi kami dikerjain oleh bandit-bandit gitu loh. Nah, jadi menurut saya PSSI itu nggak boleh omon-omon. Besok habis kongres bubarin tuh komdis, cari yang baru orangnya. Yang kedua itu komite wasit, Erick Thohir, Ogawa pertahankan, di bawah Erick Thohir, Ogawa ganti semuanya. Supaya apa? Supaya benar-benar liga kita ini profesional, kualitasnya benar. Kami sih setuju aja dengan ucapan Andre Rosiade ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Andre begitu berani menentang PSSI? Jawabannya simple, karena Andre punya senjata yang bisa bikin orang-orang di PSSI ini nggak berkutik ya. Sama seperti kami ya, kami pun berani ketik PSSI lantaran kami juga pegang senjata. Dari Persija dikabarkan tengah negosiasi dengan striker asal Kroasia, Stefan Plazonja, 27 tahun, yang saat ini Stefan ini masih bermain di klub Hougang United di Singapura. Nah, Stefan ini kabarnya akan jadi Simic Jilid 2 ya, mungkin karena sama-sama dari Kroasia kali ya. Masih dari Liga Singapura, top scorer Liga Singapura musim ini yakni Tomoyuki Doi asal Jepang berusia 27 tahun, kabarnya diminati salah satu tim dari Liga 1. Kami pribadi belum bisa sebutkan nama klubnya, tapi petunjuknya klub itu belakangnya bernama United. Nah, silakan tebak sendiri dulu aja ya, United yang mana tuh? Tapi kalau melihat kontribusi Tomoyuki Doi musim ini yang tampil 33 kali bersama Geylang United, mencetak 44 gol dan 11 assist, rasanya akan lebih banyak tim-tim yang berburu tanda tangan Tomoyuki Doi. Pertanyaannya, kenapa klub juara Liga 1 nggak tertarik sama Tomoyuki Doi ya? Jawabannya adalah karena Boyan Hodak. Hodak memang terkenal kurang suka lo ya pada pemain-pemain yang berbau Jepang. Wong buktinya Daisuke Sato aja dibuang, padahal dia ini asal Filipina ya. Tapi karena ada embel-embel Jepangnya ya, Sato dibuang juga sama Hodak. Dari Persib, Bergwinho udah tiba di Bandung ya. Apakah Bergwinho jadi pemain pertama yang akan diumumkan sama Persib nih? By the way, Moussa Sidibe juga udah pamitan tuh dari klubnya Persis Solo. Apakah akan menyusul ke Bandung juga ya? Di sisi lain, Persib pun dikabarkan ikut serta dalam perburuan tanda tangan striker timnas Indonesia Rafael Strike, yang juga kebetulan lagi nganggur ya. Nah, kabarnya Persib ini mengutus Maklok nih sebagai comblang buat ngerayu Strike masuk ke Persib. Nah, apakah Strike ini yang dimaksud Persib akan datangkan satu penyerang lokal? Ya kita tunggu aja ya siapa yang akan mendapatkan Mr. Klemer ini. Apakah Bali United, Bayangkara, atau Persib Bandung? Dari PSIS, seperti yang kami pernah bilang, kiper PSIS Adi Satrio akhirnya akan hengkang juga kan dari PSIS, dan ternyata benar. Adi Satrio kabarnya akan menuju tim biru juga nih. Kiper asal Tangerang ini katanya sih akan berlabuh ke Arema. Selain itu, Arema juga sedang membidik Marcelo Sirinho nih dari PSS Sleman.